Oke, kembali lagi. Nah, di sini saya Miliana Turesya Manalu kembali mendapat tugas dari dosen saya, Ibu Esti. Nah, di sini kita mendapat tugas untuk menentukan bagaimana sih cara menggambar struktur kimia dari sebuah senyawa dan bagaimana sih bentuk 3 dimensinya. Nah, sebelumnya kita mau menggambarnya ini menggunakan Lewis, ya, menggunakan Lewis. Apa itu struktur Lewis? Mungkin teman-teman udah pada tahu, struktur Lewis itu adalah suatu pola atau gambaran. Nah, pola atau gambaran ini merupakan elektron valensi dari suatu atom yang nantinya akan berikatan kimia dengan atom lainnya. Nah, ya, jadi dia berikatan kimia dengan atom lainnya. Berbicara tentang ikatan kimia sendiri itu terbagi menjadi dua. Pertama itu ikatan ionik, dan kedua ikatan kovalen. Nah, ikatan ionik sendiri itu merupakan ikatan antara non-logam dengan logam, ya, antara atom non-logam dengan atom logam. Nah, sedangkan ikatan kovalen sendiri merupakan ikatan antara non-logam dengan non-logam. Nah, di sini saya akan menggambarkan dua contoh bagaimana sih menggambarkan struktur Lewis dan bagaimana sih bentuknya dari 3 dimensi senyawa tersebut. Mari kita saksikan. Nah, untuk contoh yang pertama, kita akan mengambil contoh ikatan kimia kovalen. Mungkin teman-teman sudah sering melihat senyawa ini ya, PCl3. Nah, contoh yang pertama kita ambil ikatan kovalen, ikatan antara PCl3 antara atom P dengan atom Cl. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita tentukan yaitu kita tentukan dulu berapa elektron valensi dari P dan berapa elektron valensi dari Cl, baru kita membuat struktur Lewisnya. Nah, jika teman-teman lihat di tabel periodik, untuk atom P sendiri itu mempunyai nomor atom 15 ya. Untuk atom P mempunyai nomor atom 15, sedangkan Cl itu mempunyai nomor atom 17 ya, betul. Untuk elektron valensi mungkin teman-teman sudah mempelajarinya ya, sudah mempelajari bagaimana cara menentukan elektron valensi, yaitu dengan mencari dengan rumus 2n pangkat 2 ya. Untuk yang pertama itu ada 2 tambah 8 10, dari 15 berarti kurang 5. Nah, berarti elektron valensi dari P itu adalah 5. Untuk Cl sendiri 17 berarti 2, 8 dan 7 ya, jumlahnya 17. Udah pas 17. Berarti untuk elektron valensi P itu adalah 5, elektron valensi dari Cl itu adalah 7. Nah, berikutnya apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kita tentukan dulu yang mana yang menjadi pusat dan yang mana menjadi gugus pengeliling. Cara menentukannya seperti apa? Kita lihat rumusnya. Nah, yang mana yang paling sedikit? P itu 1, Cl itu 3. Yang mana lebih sedikit berarti P. Yang paling sedikit adalah pusat. Nah, sekarang P adalah pusat. Buat P pusat di tengah-tengah, dan Cl-nya yang mengelilingi ada sebanyak 3 buah. Berarti ada Cl, Cl, Cl. Dah. Di sini ada P dan Cl-nya 3. Nah, apa sih guna elektron valensi tadi? Nah, di sini kita lihat jumlah elektron valensi dari P itu adalah 5. Ya, kita gambarin. Kita lambarin dengan huruf XD. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dah, elektron valensi dari P itu ada 5. Sedangkan elektron valensi dari Cl itu adalah 7. Nah, yang pertama kita buat dulu elektron bebasnya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, semua Cl atomnya elektron valensinya adalah 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah? Nah, jika teman-teman ingat dengan teori duplet atau oktet untuk menyatakan kestabilan suatu atom. Nah, di sini kita lihat ikatan P akan cenderung nih, yang satu biji ini akan menarik dengan ikatan Cl. Nih, seperti ini. Dia akan menarik, saling berikatan
sehingga ikatan ini akan menjadi ikatan yang oktet. Kita hitung sekarang atom P itu sudah oktet karena dia sudah berikatan dengan satu atom, satu elektron valensi dari Cl. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah oktet. Untuk Cl nya juga seperti itu, dia mengikat satu elektron valensi dari P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, secara teorema oktet dan duplet ini sudah benar. Nah, bagaimana sih cara menyatakan kalau ini sudah benar apa belum? Kita membutuhkan dengan perhitungan muatan formal. Nah, untuk muatan formal seperti yang udah aku bilang tadi, itu rumusnya yaitu elektron valensi, kita lambangkan dengan EF di sini jumlahnya ya, dikurang dengan elektron yang bebas, elektron bebas dikurang dengan setengah elektron yang berikatan. Ya. Setengah elektron yang berikatan. Nah, untuk yang pertama kita lihat dulu yang untuk muatan formal pada atom P. Nah, untuk muatan formal pada atom P, kita sudah tahu tadi elektron valensinya adalah 5. Nah, elektron bebas dikurang elektron bebas. Elektron bebas dari P itu yang mana sih? Nah, yang elektron bebas itu yang tidak berikatan sama apapun. Dia hanya mengikat atomnya sendiri. Nah, ini elektron bebas dari P. Nih. Ini ada berapa? Ada 2 ya. Dikurang 2. Dikurang elektron yang berikatan. Elektron yang berikatan dari P itu yang mana? Nah, yang aku bulatin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi elektron yang berikatan dari P itu adalah 6 dikali setengah. Nah, dikurang ya. 5 dikurang 2 dikurang 3. Hasilnya 0. Ya, sudah 0. Untuk muatan formal pada P itu sudah 0. Nah, kita uji lagi dengan muatan formal pada atom Cl, sama dengan rumusnya. Elektron valensi dari Cl yaitu 7. Elektron bebasnya, nah elektron bebas yang tidak berikatan, kita ini berpatok pada satu ya. Kita ambil sampelnya yang ini, yang Cl yang ini. Yang lainnya kita tutup dulu. Ya, elektron bebasnya yang tidak berikatan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 dikurang 6 dikurang setengah dikali elektron yang berikatannya yang mana? Kita ambil sampelnya 1. Elektron yang berikatan ada 2. 1, 2 berikatan dengan 1 atom P. Itu dikurang dikali 2. Berarti 7 dikurang 6 dikurang, ini habis tinggal 1. Berarti 7 kurang 6 kurang 1, 0. Berarti untuk muatan formal sendiri 0 pada P ditambah 0 pada Cl. Hasilnya 0. Jika sudah 0 berarti struktur yang kita gambar itu sudah benar. Nah, jika sudah benar berarti kita lanjut lagi bagaimana sih bentuk 3 dimensi dari senyawa PCl3 ini. Nah, untuk senyawa PCl3 ini untuk bentuk 3 dimensi, yang bentuk 3 dimensinya kita tentukan dengan aturan si VE SPR ya. Nah, di buku teman-teman mungkin sudah ada itu bentuk-bentuk dari senyawa, ada yang linear, ada yang berbentuk segitiga piramida, ada yang berbentuk tetrahedral. Nah, untuk PCl3 sendiri kita ikutin dengan aturan VSPR. Nah, pusatnya itu adalah A. Lambang dari pusat itu adalah A. Pusat dari PCl3 tadi kita tentukan adalah P. Ya, berarti P-nya cuma 1. Berarti kita buat A. A-nya cuma 1. Setelah itu, untuk elektron pengeliling, untuk atom pengeliling itu kita lambangkan dengan X. Ya, elektron pengeliling di sini adalah Cl. Berarti Cl ini adalah X. Ada berapa Cl? 1, 2, 3. Berarti ada 3. X-nya ada 3. X 3. Nah, untuk elektron bebas pada pusat, ya, pada pusat, kita lambangkan dengan E. Berarti P mempunyai elektron bebas ya. Kita lambangkan dengan E. Jika dilihat menurut aturan VSPR, bentuk dari AX3E ini adalah segitiga
segitiga piramida. Nah, untuk bentuk 3 dimensinya adalah segitiga piramida. Kira-kira bentuknya seperti ini. P ini berbentuk piramid. Nih, kira-kira ini bentuk piramid. Di sini ada CL, di sini ada CL, dan di sini ada CL. Nah, di sini berbentuk piramid, ya. Jadi bentuknya seperti piramida PCL3. Demikian contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, kita ambil yang dekat-dekat saja, ya. Contohnya yaitu adalah karbon dioksida atau lebih kita kenal dengan nama CO2. Nah, kira-kira teman-teman sudah terbayang nggak sih bagaimana bentuk ikatan kimia dari CO2? Nah, langsung saja kita tentukan CO2, elektron valensi C itu, mungkin teman-teman sudah harus hafal. Elektron valensi dari C itu adalah 4 dan O itu adalah 6, ya. Ini sudah sangat biasa di teknik kimia, jadi mungkin teman-teman sudah bisa menghafalnya elektron valensi dari C dan O. Nah, lanjut seperti tadi, jika kita sudah membuat mencari elektron valensinya, kita tentukan yang mana yang akan menjadi pusatnya, yang mana menjadi atom pusatnya. Kita lihat dari yang paling kecil. Nah, kita lihat di sini C itu ada 1 dan O itu ada 2. Berarti yang paling kecil adalah C. Berarti yang jadi atom pusat adalah C. Nah, selanjutnya O itu adalah elektron pengelilingnya. O itu adalah elektron pengelilingnya. Nah, di sini kita akan mencoba dulu. Kita tentukan apakah dia sudah oktet apa tidak, ya. Kita coba dulu. Untuk C, elektron valensinya itu adalah 4. Coba kita sebar. Kita mencoba coba kita sebar di sekeliling C, di atas, di bawah, di samping kanan dan kiri. 1, 2, 3, 4. Kita coba dengan cara seperti ini, ya. Dan O itu adalah 6, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita coba dengan cara seperti ini. Di sini juga 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kita ikatkan. Kenapa saya bilang coba? Karena kita akan menentukan dia sudah oktet apa belum. Nah, kita hitung. Untuk di O sudah 8 kah dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata di O ini masih 7, belum memenuhi 8, belum oktet. Untuk C sendiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di C itu masih 6. Berarti struktur yang kita buat ini sebenarnya salah. Coba kita ubah lagi urutan struktur Lewisnya, ya. Kita ubah lagi bagaimana pembuatan struktur Lewisnya. Kita buat 2 di kiri dan 2 di kanan. 1, 2, 3, 4. O itu ada 6. Berarti di sini harus berikatan 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini juga O-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ya. Di sini berarti berikatan. Di sini berikatan, di sini berikatan. Kira-kira seperti ini. C ini berikatan 2, di sini ada berikatan 2 juga, di sini O. Berarti dia ada ikatan rangkap 2. Kita hitung apakah dia sudah oktet apa belum. Di sini untuk C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata sudah oktet. Kita lihat di O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juga sudah oktet. Berarti ikatan yang kita buat ini kemungkinan besar benar. Namun kita akan buktikan lagi dengan penghitungan muatan formal. Muatan formal tadi sama seperti yang udah kita praktekkan tadi, ya. Jumlah elektron valensi, ya. Yang pertama kita muatan formal dari C. Jumlah elektron valensi dari C itu adalah 4 dikurang dengan jumlah elektron bebas dari C itu berapa? Tidak ada. Berarti kita buat 0 dikurang setengah dari elektron yang berikatan. Elektron berikatan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikurang dikali 8, ya. Berarti hasilnya 4 dikurang 0 dikurang 4, hasilnya adalah 0, ya. Nah, selanjutnya itu tadi menentukan elektron
formal dari O. Ya, rumusnya sama dengan yang tadi, muatan formal dari C. Jumlah elektron valensi dari O itu 6 dikurang elektron bebasnya itu ada 4, bisa kita lihat di sini ya. 1 2 3 4 dikurang setengah dikali jumlah elektron yang berikatan itu ada berapa? 1 2 3 4. Ada 4 juga. Berarti dikali 4. Berarti 6 dikurang 4 dikurang 2. Hasilnya 0. Berarti jumlah muatan formal pada C dan ditambah dengan muatan formal pada O, 0 ditambah 0 hasilnya 0. Berarti secara struktur Lewis kita sudah benar menggambarkannya. Berarti gambar yang benar itu seperti ini. Ya, seperti ini. Yang benar itu seperti itu. Nah, bagaimana bentuk 3 dimensi dari muatan CO2 ini? Ya, untuk muatan C itu kita sebagai pusat kita bentuk dengan kita gantikan dengan huruf A, ya, menggunakan prinsip sama seperti tadi VSPR A. Selanjutnya untuk muatan atom yang mengelilingnya kita ganti dengan X. Jumlah X yang mengelilingnya ada O ada berapa? 2, berarti X2. Elektron bebas dari C tidak memiliki elektron bebas, berarti bentuknya hanya AX2. Nah, AX2 pada tabel VSPR itu merupakan bentuk linear. Berarti bentuknya lurus. Kira-kira bentuk 3 dimensinya seperti ini. Sama seperti yang sudah kita buat tadi, lurus. Di sini ada C. Lurus, di sini rangkap 2 dengan si oksigennya. Di sini rangkap 2 juga dengan si oksigennya. Jadi dia bentuknya lurus. Dilihat dari atas, dari samping, dari belakang, dia bentuknya lurus, bentuk garis lurus linear. Baik, sekian presentasi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.